Sejumlah petinggi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Syaifullah Yusuf, Erick Thohir, hingga Yeni Wahid bersama-sama menekan tombol permulaan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Jakarta pada 20 Juni 2022. Putri Gus Dur, Yeni Wahid, dipilih menjadi Ketua Panitia Pelaksana 1 Abad NU. 9 program yang akan digelar, termasuk Religion of 20 atau R20, sebuah forum pemimpin agama seluruh dunia yang juga menjadi bagian dari kegiatan G20. Abad kedua NU diharapkan menjadi kebangkitan NU dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia maupun partisipasi dan kiprah di dunia internasional. NU juga akan mereaktualisasi nilai-nilai fundamental gerakan NU, yaitu menjaga tradisi keagamaan yang moderat di tengah menguatnya gerakan-gerakan ke arah konservatisme, bahkan ekstremisme. Pada sisi lain, NU juga tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek, melainkan fokus memperkuat umat agar bisa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi serta informasi. NU dengan anggota sekitar 110 juta orang menjadi organisasi Islam terbesar di dunia, sekaligus badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, dan rumah sakit, dan pernah menjadi partai politik di Indonesia. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama ulama-ulama lain, sebagai wadah organisasi agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Upaya mempertahankan Islam tradisional sudah dirintis sebelumnya saat Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Wahab mendirikan Nahdlatul Wathon yang artinya kebangkitan tanah air pada tahun 1914. Nahdlatul Wathon berkembang pesat. Cabang-cabangnya pun berdiri di mana-mana. Pada tahun 2019, di Ampel, Surabaya, berdiri majelis diskusi dan madrasah bernama Taswirul Afkar yang diharapkan dapat melestarikan Islam tradisional. Uniknya, Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur yang menjadi pendiri Nahdlatul Wathon merupakan murid langsung dari pendiri organisasi Islam Reformis Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada 31 Januari 1926, di kediaman Kiai Wahab, para kiai membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama. NU memperkokoh Islam tradisional di Hindia Belanda saat itu. Keputusan itu merupakan langkah bersejarah, karena setelah NU didirikan, sebagian besar kiai mau melibatkan diri mereka dalam sebuah organisasi berskala nasional dengan program kegiatan yang luas. Pandangan keagamaan NU kerap dianggap tradisionalis karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta mengakomodir budaya dan adat di masyarakat. NU berkembang cepat pada awal 1930-an. Belum pernah terjadi dalam dunia Islam sebuah organisasi yang dipimpin para ulama berhasil menarik massa pengikut sedemikian banyak. Struktur organisasi NU berbeda dari organisasi kaum Islam modernis itu. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terbagi atas 2 badan, yaitu Syuriah atau Badan Keulamaan yang terdiri dari para ulama, lalu Tanfiziyah atau Badan Eksekutif yang beranggotakan orang biasa dan bukan kiai atau ulama. Sebagian besar anggota Tanfiziyah adalah pedagang dan pengusaha UMKM. Badan Syuriah diberi wewenang di bidang legislatif dan keagamaan, sedangkan Tanfiziyah memegang peran administratif. Hashim Asy'ari, ulama yang paling disegani, dipilih sebagai ketua Syuriah dan diberi gelar Rais Akbar atau ketua tertinggi. NU kemudian secara sah diakui pemerintah kolonial pada 1930. Kaum modernis menuduh NU berkolusi dengan Belanda. Hingga akhirnya pada muktamar di Banjarmasin
tahun 1935, NU membuat keputusan untuk melindungi tanah air dan bangsa dari ancaman timbulnya anarki yang lebih besar tanpa melihat sistem kekuasaan yang berlaku. Sejak itulah, NU menjadi organisasi Islam yang paling bersemangat kebangsaan dan kerap menjadi perisai bagi keutuhan NKRI. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu. Apa? Yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain kalau saya. Menjelang kemerdekaan Indonesia, NU melalui wakil-wakilnya turut serta merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian disusul resolusi jihad NU pada 22 Oktober 1945 yang mewajibkan umat muslim melakukan jihad fisabilillah untuk membela negara RI yang baru diproklamasikan. Ketika kemerdekaan Indonesia tercapai dan diakui sebagai negara berdaulat yang sah, Indonesia harus dibela dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewajibkan segenap umat Islam, khususnya warga NU, untuk berperang melawan sekutu. Hingga akhirnya muncul kaidah Hubbul Waton Minal Iman, atau mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Semangat Hubbul Waton Minal Iman tersebut sampai saat ini tetap digelorakan oleh kaum nadhiin di seluruh dunia, termasuk juga mereka yang memiliki agama berbeda-beda, ukhuwah watoniyah. Kaum ulama NU selalu memperjuangkan kedamaian. Inilah salah satu peran terbesar NU bagi Indonesia. NU memiliki kedekatan hubungan dengan Presiden RI yang pertama, Soekarno. Pada Muktamar Alim Ulama se-Indonesia tahun 1953 di Cipanas, diputuskan untuk memberi gelar Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Daruri Bisyaukah, atau pemimpin pemerintahan yang berkuasa dan wajib ditaati. Bila dipandang dari sudut nasionalisme, NU dan Soekarno selalu menempatkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa di atas kepentingan orang per orang, kelompok atau golongan. Saat membuka musyawarah nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengajak semua komponen bangsa menjaga dan mempertahankan trilogi persaudaraan dalam keadaan apapun, termasuk dalam kontestasi politik. Trilogi persaudaraan tersebut dirumuskan NU sebagai ukhuwah watoniyah atau perjuangan dalam kebangsaan, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam, dan ukhuwah insaniyah atau basyariah. Ukhuwah basyariah memungkinkan hubungan kemanusiaan yang melintasi sekat-sekat keagamaan maupun kebangsaan. Trilogi persaudaraan itu selama ini terbukti mampu menjaga Indonesia yang terdiri dari beragam etnik dan agama tetap bersatu hingga hari ini. Terkait dengan menjaga persaudaraan, seperti dalam trilogi persaudaraan, NU mendukung komitmen Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus yang dituangkan dalam Human Fraternity Document atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan. NU telah banyak berkontribusi dalam merawat kemerdekaan dan menjaga persatuan Indonesia. NU selalu mencegah siapapun yang ingin mengganti dasar negara Pancasila. Karena bagi NU, Pancasila adalah solusi kebangsaan yang telah jadi konsensus bersama. Tidak heran, dari NU lahir tokoh-tokoh besar Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kemanusiaan dan kemajemukan di masyarakat. Tentu tak ada yang tak mengenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur bukan hanya presiden keempat Indonesia,
tetapi juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Semasa kepengurusan Gus Dur, NU berkomitmen setia menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur sebagai negarawan menjadi tokoh bangsa yang menerima keberagaman, mengayomi, dan terbuka terhadap semua kalangan, tidak hanya terhadap kalangan umat Islam. Gus Dur menetapkan Konghucu menjadi agama yang diterima di Indonesia. Gus Dur juga mencabut larangan perayaan Imlek. Dan yang terpenting, menghilangkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mencabut peraturan soal Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia atau SBKRI. Di tahun 2022, dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2022 hingga 2027. Gus Yahya pernah menjadi juru bicara presiden di era Gus Dur. Gus Yahya pun dilantik Presiden Jokowi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Sebagai ulama, Gus Yahya banyak mencatat prestasi di dunia internasional. Dalam forum internasional ini, Gus Yahya menyerukan konsep rahmat sebagai solusi bagi konflik dunia, termasuk konflik yang disebabkan agama seperti radikalisme dan terorisme. Gus Yahya kemudian menawarkan strategi dan model perdamaian dunia, sebagaimana yang selama ini telah dipraktikkan warga NU. Adik Gus Yahya, Yakut Khalil Kaumas, atau dikenal sebagai Gus Yakut, menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Semenjak muda, Gus Yakut aktif dalam organisasi kepemudaan NU, yaitu GP Ansor. Gus Yakut terkenal setia membela NKRI dan Pancasila. Pandangan-pandangannya moderat dan banyak menyuarakan pemikiran untuk mencegah maraknya paham-paham intoleransi dan radikalisme. Sesaat setelah dipimpin Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama, Gus Yakut menunjukkan bahwa dirinya adalah Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya Islam. Masih banyak tokoh-tokoh lain berlatar belakang NU yang teguh pada komitmen kebangsaan dan persatuan di Indonesia. Inilah salah satu peran dan kontribusi NU yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa dalam membentengi NKRI dan Pancasila. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Nggih. Niki tiyang NU niku, ulama ngeten niki carane.